Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Ed Syahrial. Bahagia sekali rasanya kembali bisa bertemu dan menyapa teman-teman semuanya melalui video kali ini. Nah, untuk topik hari ini saya ingin membahas tentang bagaimana kita menggali potensi di balik hal-hal yang kita pandang sebagai kelemahan diri kita. Seperti apa topiknya? Kita lihat dulu yang berikut ini. Ada seorang biksu yang memiliki dua ember ajaib, di mana kedua ember itu bisa berbicara. Setiap pagi, sang biksu membawa dua ember ini ke sungai untuk menimba air yang akan dibawa kembali ke biara. Namun salah satu dari kedua ember ini pada bagian dasarnya terdapat lubang-lubang kecil. Dampaknya, setiap kali dalam perjalanan dari sungai ke biara, air selalu menetes, sehingga sesampainya di biara, airnya hanya tersisa separuh. Setelah beberapa waktu, ember yang selalu penuh mulai mengejek ember satunya karena dipandang cacat atau tidak sempurna. Merasa sedih dan malu, akhirnya ember ini menemui sang biksu dan bertanya, kenapa saya masih digunakan? Padahal saya ini cacat dan tidak sempurna, sehingga tidak bisa berfungsi maksimal membawa air. Sang biksu tersenyum dan dengan tenang menjawab, "Wahai emberku yang baik, tidakkah kau memperhatikan jalur yang selalu kau lewati sengaja kutaburkan bibit bunga, dan kini semua bertumbuh menjadi bunga-bunga yang indah oleh karenamu. Tanpa air yang menetes darimu, tidak akan ada bunga-bunga yang indah itu." Ember itu pun akhirnya mengerti dan bisa bahagia menerima dan memanfaatkan apa yang ada padanya. Sebagai manusia tentunya tidak ada dari kita yang sempurna. Kita semua memiliki kekurangan ataupun hal-hal yang kita pandang sebagai kelemahan diri kita. Bisa itu merupakan kelemahan kita secara fisik, atau latar belakang pendidikan, ataupun latar belakang ekonomi keluarga kita. Kita melihat apa yang tidak kita miliki, kita melihat kelemahan-kelemahan kita, lalu kita bandingkan dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, apa kelebihan yang ada pada orang lain. Sehingga seringkali kita menjadikan itu alasan untuk tidak berbuat apa-apa, untuk diam dan tidak berbuat apa-apa. Padahal kita lupa bahwa apa yang dimiliki oleh orang lain belum tentu merupakan hal-hal yang kita butuhkan dalam hidup kita. Apa yang dimiliki oleh orang lain mungkin sesuai dengan apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka. Kita tidak menggunakan waktu, tenaga, dan pikiran kita untuk mencari, mempelajari, dan menganalisa serta memahami diri kita. Tapi kita malah menggunakan waktu, tenaga, dan pikiran kita untuk melihat apa yang orang lain miliki, untuk mempelajari itu, dan untuk memahami potensi-potensi yang orang lain miliki. Sehingga pada akhirnya kita tidak pernah bisa memahami diri kita, karena kita hanya bisa memahami apa yang kita pelajari. Kita malah memahami apa yang ada pada orang lain. Kita hanya bisa mengerti atau melihat potensi yang ada pada orang lain, padahal potensi yang ada pada orang lain itu tidak bisa kita gunakan untuk diri kita. So, teman-teman, daripada waktu, tenaga kita pakai untuk melihat apa yang dimiliki oleh orang lain, lebih baik waktu, tenaga, pikiran kita gunakan untuk mencari, mempelajari, dan memahami diri kita. Memahami diri kita dari apa yang ada. Mungkin kita tidak good looking, tapi kita orang yang ramah. Mungkin kita tidak dari background pendidikan yang tinggi, tapi kita pandai bergaul dan memiliki koneksi yang banyak. Atau mungkin secara fisik kita tidak sempurna, kita punya cacat, apa mungkin kaki kita sedikit pincang, tapi kita punya kemampuan untuk berbicara, memotivasi, dan menginspirasi banyak orang. Apapun itu, cari, pelajari, dan pahami. Jangan biarkan apa yang tidak kita miliki menjadi alasan untuk kita tidak menggunakan apa yang sudah kita miliki. Sebab hidup bukan soal siapa kita saat lahir dan apa yang kita miliki saat itu, tapi hidup tentang apa yang bisa kita capai dengan apa yang kita punya dalam hidup kita. Saya teringat dengan beberapa tokoh yang sangat menginspirasi, di mana mereka dalam hidup mereka memiliki banyak keterbatasan dan kelemahan, tapi mampu mencapai tujuan hidup mereka, bahkan menyentuh dan menginspirasi hidup banyak orang. Kita lihat berikut ini. Stevie Wonder lahir prematur dan mengalami kebutaan sejak kecil karena kesalahan pihak rumah sakit.
tidak mengeluhkan kebutaannya, bahkan masih bisa menghibur ibunya dengan berkata, "Jangan sedih dengan kebutaanku sebab aku bahagia." Menemukan ketertarikannya pada musik, belajar mengembangkannya dan akhirnya mampu berkarir dan memenangkan 26 Grammy Award, termasuk 1 Grammy Award untuk pencapaiannya seumur hidup. Lalu Nick Vujicic lahir dengan sindrom tetra amelia atau lahir tanpa tangan dan kaki. Menemukan kemampuannya untuk berbicara dan memberikan motivasi pada banyak orang, yang akhirnya mampu menyentuh dan menginspirasi hidup jutaan orang melalui motivasi yang dia berikan. Atau Mother Teresa, bukan seorang bilioner, namun seorang biarawati. Dengan segala keterbatasan dan tanpa sumber daya yang memadai, namun mampu menolong, memberi makan dan mengobati jutaan orang sakit di Kalkuta, India. Mampu berbuat demikian hanya memanfaatkan apa yang dia miliki, yakni keinginan yang kuat dan cinta pada sesama. Setelah melihat keterbatasan maupun kelemahan-kelemahan yang mereka miliki, Stevie Wonder, Nick Vujicic, atau Mother Teresa, pertanyaan saya buat teman-teman sekalian adalah, what is your excuses? Apa alasan teman-teman untuk sampai saat ini tetap diam, tidak berbuat apa-apa hanya karena merasa teman-teman tidak memiliki apa yang orang lain miliki, hanya karena merasa teman-teman memiliki kelemahan? Saya percaya teman-teman tahu jawabannya dan bisa menjawab pertanyaan itu. Baik teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di-like, di-subscribe, dan di-share ke teman-teman terdekat Anda. Mungkin dari mereka ada yang membutuhkan video ini, ada yang membutuhkan nilai-nilai yang terkandung dalam video ini. Sampai jumpa lagi dengan saya pada video berikutnya. And I hope we all have an amazing and fantastic day. Salam.